Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini video tentang pembalap Malaysia. Jadi bukan pembalap-pembalap Indonesia Road to MotoGP ataupun Road Superbike, tapi masih ada sangkut pautnya kalau menurut saya dengan ya perjalanan pembalap-pembalap Indonesia, karena memang pembalap Malaysia yang kita bahas ini akan berlomba di kelas Superbike dan juga Super Sport, atau lebih tepatnya World Superbike dan juga World Super Sport. Untuk kelas World Super Sport sendiri kita udah sering bahas, ada pembalap Indonesia juara dunianya Super Sport 300 yaitu Aldi Satya Mahendra, dan yang kita akan bahas adalah pembalap Malaysia yang berangkat tahun 2024 dari kejuaraan Asia Road Racing Championship. Nah, ini kan cukup menarik ya, karena dua pembalap ini kalau kita berbicara usia tidak cukup muda juga, karena pembalap Malaysia itu Zakwan Zaidi yang akan berlomba di kelas Superbike 2025. Saat ini usianya 29 tahun dan juga memang pengalamannya sudah cukup banyak di kejuaraan Asia ataupun menjalani kejuaraan Eropa. Namun kita tahu juga kan dia lebih banyak berlomba di kejuaraan Asia Road Racing Championship. Dan yang kedua adalah pembalap yang juga pernah berlomba di kelas Moto3 World Championship 2023 yaitu Sarifuddin Asman, yang juga kenyang pengalaman di kejuaraan FIM Junior GP atau dulu namanya FIM CEV Moto3. Nah, dua pembalap ini akan berlomba di tim Petronas Mi Racing. Nah, ini tim yang memang sponsor utamanya adalah sponsor dari Malaysia yaitu Petronas. Dan kalau buat saya sih sebenarnya ya, kalau saya pengen bahas kontennya adalah Petronas itu rutin banget bawa pembalap Malaysia di kejuaraan Superbike dan juga Super Sport ya. Lebih tepatnya 2 tahun terakhir ini, karena pasti ada pembalap Malaysia di tim ini di kejuaraan World Superbike ataupun World Super Sport, mulai dari Hafiz Syahrin waktu itu, kemudian juga ada Adam Nurdin dan juga ada Khairul Idampawi. Nah, ini kan dua pembalap Malaysia dan juga mereka mengikuti full musim di kejuaraan World Superbike dan juga World Super Sport. Untuk musim 2025, dua pembalapnya itu Zakwan Zaidi dan juga Sarifuddin Asman. Itu kalau buat saya jelas ini Malaysia, lebih tepatnya Petronas. Mereka memiliki suatu kekuatan. Ya, selain sebagai sponsor, Petronas memiliki kontribusi untuk bisa menyalurkan pembalap lokal Malaysia berlomba di kelas World Superbike dan juga World Super Sport. Kalau buat saya sih, sebenarnya ya mereka melangkah dari Asia Road Racing Championship itu sangat mungkin banget pembalap dari Indonesia juga demikian, jika memang memiliki backup sponsor untuk mengamankan kursi di Superbike ataupun Super Sport. Ya, terbukti Aldi Satya Mahendra kan juga demikian dari ARRC. Dia berlomba step by step dari R3 Blue Crew, kemudian dia berangkat naik kelas ke Super Sport 300 dan di musim perdananya bisa langsung jadi juara dunia. Itu membuktikan dari ARRC pun bisa langsung naik ke kelas Superbike atau Super Sport, dan sepertinya peluangnya untuk bisa juara itu masih sangat terbuka lebar, berbeda banget dengan kejuaraan Road to MotoGP yang dimana memang kayaknya persaingannya sangat ketat banget, dan kayaknya motor-motor yang digunakan jika memang di tim yang kurang bagus atau tim yang cukup besar secara biaya dan segala macam, kayaknya sulit untuk bisa berada di front row. Sekalipun skillnya juga cukup bagus, namun memang motor-motor dari prototipe itu lebih memang spesifik banget ya, 0,1 sekian detik itu tertinggal atau 0,2 0,3 itu udah bakal repot banget ketika menjalani kualifikasi atau free practice, apalagi di balapannya atau race weekendnya. Nah, sebenarnya ini mudah-mudahan sih kalau buat saya ke depannya Astra Honda Racing Team selaku yang mensupport banyak pembalap Indonesia menuju kelas MotoGP juga mengarahkan binaannya seperti Andi Gilang, ya kan, sudah bagus bisa juara di Super Sport 600 Asia Road Racing Championship, lebih mengarah menuju ke Superbike, ya kan, karena ya secara usia ya sepertinya di Superbike usia seperti Andi Gilang masih terbilang masih kompetitif, dan juga secara skill saya rasa Andi Gilang masih sangat bisa kompetitif banget di kelas Superbike ataupun di Super Sport. Ya, mudah-mudahan sih bakal ada kesempatan binaan dari Astra Honda Racing Team diberikan menuju langkah ke Superbike ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi nggak melulu harus ke MotoGP gitu kan, ke Red Bull Rookies Cup ataupun Junior GP. Dan ya di sana memang terbatas banget, karena memang juga biayanya jauh lebih mahal dan jauh lebih tinggi dibandingkan menuju ke kelas Superbike. Tapi ya apa salahnya kan, daripada banyak di kelas Asia Road Racing Championship
kalau yang udah punya prestasi seperti Andy Gilang gitu kan, ataupun Adenanta dan juga pembalap lainnya bisa menuju ke Superbike atau Super Sport. Di sana motornya pun ada motor Honda gitu kan, ada Honda CBR 600 dan juga CBR 1000 di sana. Jadi ya sangat 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 bisa banget kalau pengen memang nge-branding dari motor produksi massal yang dijual di sini, di sana juga diperlombakan dan juga secara branding sponsor juga bakal dapat banget karena memang ya kemungkinan peluangnya binaan-binaan dari Astra bisa cukup kompetitif kalau menurut saya sih di kejuaraan Superbike ataupun Super Sport. Jangan sampai kayak sponsor dari Indonesia gitu kan yang di ranah Moto2 ataupun di Moto2 lah ya kita bilang itu banyak mengeluarkan biaya tapi nggak bisa serta-merta seperti Petronas ini yang bisa membawa pembalap lokal dari Malaysia di kejuaraan di tim yang mereka sponsori gitu kan. Semestinya ya demikian karena memang mereka datang bukan serta-merta gratis nempelin sponsor tapi kan ada biaya dan segala macam. Harusnya memang ada kesempatan untuk pembalap lokal dari Indonesia di kelas yang di tim disponsori oleh dari Indonesia. Tapi ya yang kemarin-kemarin udah nggak usah kita bahas deh, kita lupain aja karena memang Iya nggak jelas juga gitu kan sponsor itu akhirnya di setengah jalan hilang gitu kan. Oke, menurut kalian seperti apa? Kayak bukannya ngebahas atau menyanjung-nyanjung Malaysia, pembalap Malaysia, tapi inilah peluang dari ARRC pun masih ada ke depannya berlomba di kejuaraan internasional di Superbike ataupun Super Sport. Kalau sponsornya mau membawa binaannya ke ranah sana. Jadi itu penting banget. Kalau mau sponsornya bawa binaannya ke ranah sana, yang jelas biayanya sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat seperti ke menuju MotoGP, tapi mereka mendapatkan exposure juga sebenarnya gitu kan di ranah Superbike ataupun Super Sport. Ya itu penting lah. Menurut saya sih semestinya ada gerakan dari Astra menuju ke sana agar ya semakin beragam gitu kan binaan Astra, ada yang menuju Superbike, ada yang menuju ke MotoGP, Moto2 gitu kan. Jadi semakin banyak kan semakin bagus. Ya, menurut kalian seperti apa? Kalau menurut saya seperti itu. Dan gini aja konten santai, konten ringan, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.